Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK dari Banjaran tahun pelajaran 2020-2021 telah selesai. Mungkin hari ini adalah materi terakhir berkaitan dengan informasi akademik pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Jadi pada kesempatan kali ini, setelah beberapa materi yang kalian dapatkan mulai awal dari hari Senin kemarin sampai hari sekarang, ini adalah informasi terakhir mengenai pelaksanaan pembelajaran semester ganjil untuk selanjutnya. Melanjutkan pembelajaran untuk semester ganjil di SMK Nani Banjaran ini berpedoman pada BDR atau belajar dari rumah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan belajar dari rumah itu mulai dari keputusan Presiden, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Gubernur Jawa Barat juga, dan yang terakhir surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang mana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di sini adalah yang menaungi SMA atau SMK yang berada di wilayah Jawa Barat. Lanjutkan. Kenapa pada saat pandemi seperti sekarang ini kita memutuskan atau SMK Handayani memutuskan untuk melakukan program BDR atau belajar dari rumah? Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus positif yang berada di Kabupaten Bandung. Data ini Bapak ambil terupdate hari kemarin, tanggal 14 Juli 2020. Bapak dapatkan sumber dari yang namanya FRFM News. Di sini dicatat bahwa pada hari Selasa itu terjadi 132 kasus positif yang terjadi di Kabupaten Bandung. Alasan kedua yaitu bahwa Kabupaten Bandung termasuk wilayah zona kuning, yang dimana pada saat wilayah memasuki zona kuning itu tidak boleh melakukan pembelajaran secara luring. Jadi kita menempatkan pembelajaran secara daring. Pelaksanaan pembelajaran. Gimana sih pelaksanaan pembelajaran? Tapi sebelum ke sana, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu daring dan apa itu luring. Daring itu singkatan dari dalam jaringan atau pengganti kata online, atau sering dikaitkan dengan yang namanya internet. Sedangkan luring adalah kepanjangan dari luar jaringan atau kata lain offline. Jadi luring itu berbanding terbalik dengan yang namanya daring. Sekarang, apa sih yang harus dilakukan persiapan BDR? Apa yang harus kalian lakukan pada saat akan melakukan proses belajar dari rumah atau daring di sini? Yang pertama yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah menerima jadwal BDR. Jadwal ini nanti akan disusun berdasarkan kepentingan kalian pada saat melakukan pembelajaran dari rumah atau daring. Yang selanjutnya, petunjuk pelaksanaan daring, bahan ajar, alat komunikasi, dan kemampuan akses internet.
Juga tidak lupa dengan nomor kontak guru. Karena ingat, pada saat pembelajaran daring, itu yang berperan aktif adalah seorang guru. Jadi, komunikasi antara siswa dengan guru itu harus benar-benar terjaga. Jadi, kalian harus bisa atau mendapatkan nomor kontak guru apabila kalian mengalami permasalahan. Terus dari sisi guru juga harus menyiapkan program belajar dari rumah itu selama 1 semester, bahan ajar yang berorientasi HOT, alat evaluasi, media pembelajaran, dan juga model pembelajarannya yang disesuaikan dengan K13. Di sini peranan orang tua sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran daring. Yang pertama, orang tua itu menyiapkan anggaran kuota untuk internet, edaran program dan jadwal pelaksanaan BDR yang didapat dari sekolah, dan juga perlunya nomor kontak guru. Kenapa sih orang tua harus punya nomor kontak guru? Pada saat pembelajaran di rumah, sepenuhnya orang tua memegang peranan penting. Jadi, orang tua sering mengontrol dengan guru yang ada di sekolah. Maka di sini diperlukan yang namanya nomor kontak guru untuk tiap orang tua. Lanjut. Pelaksanaan daring. Pada saat pelaksanaan yang dilakukan oleh peserta didik, itu yang pertama adalah pembiasaan pembentukan karakter. Melaksanakan pembelajaran komunikasi 2 arah dengan guru. Jadi pada saat komunikasi di sini, jika kalian ada yang tidak paham, baik itu tentang media pembelajaran ataupun tentang yang terakhir ini, melaksanakan evaluasi. Peranan guru pada saat BDR. Yang pertama sudah pasti mengecek kehadiran siswa per hari. Kegiatan pembiasaan hidup bersih, menjelaskan langkah pembelajaran, dan yang terakhir sudah pasti melakukan evaluasi. Apa sih peranan kepala sekolah dan manajemennya atau staf? Yang pertama ada monitoring. Monitoring di sini adalah guru dan peserta didik. Apakah pembelajaran itu bisa dilaksanakan atau berlangsung atau tidak? Evaluasi, komunikasi, dan laporan periodik, baik itu ke orang tua ataupun ke dinas terkait. Lanjutkan, pengawas sekolah. Hampir sama dengan yang namanya manajemen yang ada di sekolah. Pengawas di sini mempunyai fungsi sebagai monitoring, pembinaan, dan melakukan laporan periodik bagi sekolah-sekolah yang diawasi oleh pengawas itu sendiri. Peranan orang tua. Peranan orang tua di sini sekali lagi sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya pembelajaran daring di sini, tempat atau lokasi pembelajaran itu berada di rumah. Tugas dari orang tua yang pertama mendampingi dan mengawasi pelaksanaan BDR, memotivasi kegiatan pembelajaran, dan yang sudah pasti komunikasi dengan guru. Apakah BDR itu berlangsung dengan baik atau tidak? Lanjutkan, infrastruktur. Pada saat melakukan BDR, otomatis komunikasi antara siswa dengan guru itu memerlukan yang namanya satu, jaringan internet yang memadai. Ini sudah pasti. Kenapa? Karena antara guru dan siswa itu ada jarak. Jadi penghubung di sini menggunakan media internet, alat komunikasi, dan bahan ajar yang akan masuk di daring. Lanjut, kurikulum. Kurikulum di sini, pembelajaran itu harus berfokus pada pendidikan karakter, yang dimana karakter itu termasuk religius, mandiri, tanggung jawab, disiplin, maupun gotong royong. Pendekatannya menggunakan kolaboratif, tematik, atau blok. Alat multimedia dan aplikasi pembelajaran yang dipakai. Dan yang terakhir, durasi pembelajaran maksimal 4 jam pelajaran
per hari. Untuk proses pembelajaran, itu menggunakan HOT atau High Order Thinking Skill, di mana bisa mengasah kemampuan siswa pada saat akan melakukan pemecahan masalah. Komunikasi, kreativitas, menuangkan ide, dan mempublikasikan karyanya tersebut ke dalam internet. Media pembelajaran yang digunakan: video tutorial, aplikasi belajar, televisi ataupun radio streaming. Streaming di sini artinya langsung antara guru dengan siswa. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru itu sifatnya bisa berupa soal uraian, tapi PG ataupun unjuk kerja virtual. Tapi di sini sekali lagi evaluasinya itu sama menggunakan CBT. CBT artinya Computer Based Text. Artinya segala alat evaluasi itu menggunakan media komputer. Monitoring dan evaluasi. Nah ini hasil akhir dari pembelajaran BDR atau belajar dari rumah itu dilakukan yang namanya monitoring ataupun evaluasi. Monitoring ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi harian ataupun menggunakan daftar checklist atau angket. Alat evaluasi digunakan untuk apakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama daring itu tercapai atau tidak. Diagram kendali ataupun rencana tindak lanjut. Jika berhasil, apa yang dilakukan? Jika tidak berhasil, begitu juga apa yang dilakukan. Sanksi. Sanksi pada saat melakukan proses belajar dari rumah atau daring di sini adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, ataupun sanksi administratif yang sesuai peraturan yang berlaku. Jadi intinya, sesuai dengan beberapa peraturan pemerintah yang tadi disebutkan di atas, untuk pembelajaran semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, maka SMK Handayani menetapkan untuk melakukan proses belajar daring atau kata lain BDR, belajar dari rumah. Kita berharap semoga pandemi ini cepat usai, cepat berlalu, sehingga proses pembelajaran yang biasa kita lakukan di kelas itu bisa terlaksana kembali. Mungkin demikian penjelasan dari Bapak tentang bagaimana informasi akademik atau pembelajaran yang dilakukan di semester ganjil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.